Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara kita mulai, izin pantun dulu Bapak Ibu. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mohon maaf diulangi lagi. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Tanjung Pinang 3, yang saya hormati pengajar praktik dan yang kami banggakan calon guru penggerak dan Bapak Ibu guru SD Negeri Gandrung Mangun 03. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang pada siang hari ini masih memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan SD Negeri Gandrung Mangun 03 pada hari Senin 5 Agustus 2024. Salawat dan salam semoga senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir sampai yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meringkas waktu, maka saya bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan guru senior SD Negeri Gandrung Mangun 03, yang keempat sambutan pengajar praktik, yang kelima diskusi visi dan prakarsa perubahan guru pendampingan 2, pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap, dan yang keenam adalah penutup. Untuk meringkas waktu, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami silakan, hadirin dimohon berdiri. kasih kepada yang bertugas. Hadirin dimohon duduk.
Lanjut acara yang ketiga adalah sambutan dari guru senior SD Negeri Gandul nomor 3 kepada Bapak Haris Suparman SPBI Indonesia. Sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bambang Bapak Bambang Triyoyono SPD SD, Ibu dosen Ibu Nur Hasanah yang saya hormati selaku dosen praktek ya, pengajar praktek, Bapak Ibu senior, junior yang saya hormati, dan senior saya Ibu Samia yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk kumpul dalam rangka, mestinya ini adalah tolak ilmi, bagian dari tolak ilmi. Gitu ya. Salat salam tak lupa marilah kita panjatkan, kita sanjungan kepada beliau juga kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita harapkan syafaatnya besok pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya dipercaya sebagai katanya guru senior ya. Jadi ini mohon maaf ya, guru senior ya, guru junior maksud saya. Dalam rangka diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah SD Negeri Gandul Mangu 03 tahun 2024. Yang pertama sekali kepada Ibu dosen, mohon maaf jika dalam menyambut Ibu ya, buku maupun suku kurang berkenan di hati panjenengan, ataupun nanti ada kata-kata dari junior-junior kami yang kurang berkenan di hati panjenengan. Saya mintakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kami sebagai guru yang tertua di sini, ya, bukan senior tapi tertua ya. Kalau umurnya memang paling tua, tapi masalah ilmu itu junior Bu. Jadi saya agak sungkan kalau beri label guru senior ya. Ini guru yang tua aja ya. Ya Mas Bambang, oke. Ya, saya sangat mendukung dengan acara CGP ini. Ke depan mudah-mudahan akan membawa perubahan besar, khususnya dalam dunia pendidikan, khususnya di Gandul Mangu 03 ini dan pada umumnya Indonesia tentunya. Kemudian pada Ibu Nur Hasanah ya, selaku Ibu dosen ya, tolong nanti dalam mungkin di kan praktek ini ya ada divideokan atau bagaimana lah, ada seperti micro teaching saat kita kuliah itu loh. Jadi kan dalam satu ruangan terus di video dokumenkan. Jadi nanti siapa Pak yang sedang di CGP bisa refleksi diri, menonton, oh ini caranya mengajar seperti ini ya. Terus bisa introspeksi diri nanti Pak Bambang ya. Oh cara ngajarnya saya ternyata masih kalah dengan yang junior begitu misalkan ya. Bapak Ibu saya hormati, saya pikir tak perlu panjang lebar sambutan dari saya. Mungkin banyak kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada Bapak Aris Sukamin atas sambutannya. Acara yang keempat yaitu sambutan pengajar praktik kepada Ibu Nur Hasanah SPDSD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Gandrung Mangunul sekaligus CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati segera Dewan Guru beserta staf karyawan SD Negeri Gandrung Mangunul 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmatnya. Sampai dengan hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga bisa berkumpul bersama dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, tentunya dalam keadaan sehat. Shalawat salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, nyuwun sewu guys, sebelumnya saya sampai duduk aja ya Pak. Jadi di sini nyuwun sewu, kita suasananya nggak usah tegang-tegang amat. Jadi kita ya serius tapi santai gitu. Jadi apa ya, nggak usah debat di video kelihatan agak kakunya gitu, nggak usah. Natural aja ya Pak ya, mengalir gitu. Apalagi nantinya jadi CGP-nya kan Pak Bambang kan sudah terbiasa di depan. Saya yakin ya insya Allah lancar jaya gitu. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya, mungkin pas waktu itu ketika PI 1 namanya Pak Bambang gitu, saya datang ke sini baru bertemu dengan beberapa mereka, belum bertemu dengan semuanya. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya yang hebat-hebat, yang luar biasa. Juga ternyata ada seniornya ya Pak ya, dan insya Allah ilmunya pasti banyak. Ya, gimana saya ketika datang ke sekolah begitu ya, saya pasti bisa insya Allah berusaha mengambil mana yang baik, mana positifnya, itu saya bawa ke rumah, saya bawa pulang untuk sekolah saya. Dan ternyata pas waktu itu banyak sekali perbincangan antara saya dengan Pak Bambang yang luar biasa, yang dengan segudang pengalamannya itu menjadikan referensi bagi saya untuk kemajuan di sekolah saya sendiri. Oke, mohon izin perkenalan dulu ya. Ya, baik, perkenalkan nama saya Nur Hasanah. Saya dari SD Negeri Ciklapa 04 Kecamatan Gedungreja. Alamat saya juga ada di desa Ciklapa, Gedungreja. Ini merupakan salah satu anugerah bagi saya pribadi, bahwasanya tempat tugas saya itu termasuk dekat. Ya, mungkin dibandingkan Pak Bambang kan lebih jauh begitu. Alhamdulillah saya cuma kurang dari 10 menit, insya Allah sampai di lokasi tempat kerja. Jadi ya dikatakan betah banget seperti itu. Ini orang daerah sendiri ya. Ya. Kemudian yang kedua, jadi di sini saya berperan sebagai pengajar praktik. Nyun sewu Pak Aris. Kalau dikatakan dosen. Iya, kami dibayar. Aduh tuh apa ya? Kami dibayar Pak. Tapi ya Allah jauh sekali dari kata-kata istilah dosen. Dosen kan berarti kan ilmunya mumpuni banget, jujur banget. Mahasiswanya luar biasa. Saya itu berperan sebagai pengajar praktik, jadi sebagai partner CGP seperti itu. Jadi di sini saya itu mendampingi dan mengawali perjalanan Pak Bambang hingga kurang lebih selama 6 bulan ke depan. Dan alhamdulillah sudah terlewati 1 bulan ya Pak ya. Bismillah masih ada 5 bulan ke depan. Mudah-mudahan. Iya, sampai selesai ya Pak ya. Semangat ya Pak. Ya bismillah, bisa Pak Bambang. Yang penting ikuti aja alurnya, dinikmati aja. Jadi di sini di PI 2 itu ada kejutannya seperti ini. Di PI pertama mungkin kita baru sekedar wawancara ya Pak ya, baru sekedar refleksi pembelajaran selama 1 bulan selama mengikuti PGP. Nah ternyata di PI 2 nanti di sini Pak Bambang itu dilatih menjadi narasumber sebagai pemimpin untuk memimpin jalannya diskusi secara tidak langsung.
melatih sebuah kepemimpinan sebenarnya. Karena kebanyakan kan CGP itu kan para guru ya. Kalau Pak Bapak insya Allah saya sudah tidak meragukan lagi, udah terbiasa di depan, udah terbiasa begitu. Tapi ya ini merupakan salah satu prosesnya, merupakan salah satu tahapan belajar di dalam pendidikan guru penggerak. Dan nantinya mungkin bisa memberikan apa ya referensi bagi Bapak Ibu guru semuanya, karena di sini saya melihat banyak yang murid Pak Bapak ya. Bapak tadi sama Pak itu ada Ibu juga, insya Allah masih berkesempatan ya. Ketika ada peluang, ketika bisa, kenapa tidak begitu. Nah di sini juga apalagi kepala sekolahnya yang jadi inspiratornya. Mudah-mudahan nanti bisa merambah ke rekan guru yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan kita hari ini itu adalah diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Kira-kira visi itu apa sih Bapak Ibu semuanya? Visi apa nggih? Impian. Tepat sekali. Tujuan ataupun sebuah harapan yang ingin diwujudkan. Jadi kemarin untuk CGP itu baru saja mempelajari modul 1.3 yang terkait dengan visi CGP. Pak Bambang sudah menentukan visinya sebagai CGP sebagai pendidik seperti itu. Jadi itu termasuk visi pribadi. Nah, dalam hal ini kita itu tidak membicarakan visi pribadi, tetapi membicarakan visi sekolah. Visi sekolah yang ada di SD Negeri Gandrung Mangun 03. Kita telah bersama apakah sudah sesuai dengan keberpihakan murid, kemudian apakah ada yang perlu ditambahkan, kemudian ada yang perlu ditingkatkan lagi, ataupun ada masukan-masukan lagi dalam Bapak Ibu semuanya. Karena saya yakin yang namanya visi kan harapan Bapak Ibu semuanya di sini ya. Tentunya ini yang mewujudkan siapa? Ya Bapak Ibu semuanya sendiri. Jadi harapan saya dalam kegiatan diskusi kita kali ini nantinya merupakan rekapan hasil suara dari Bapak Ibu semuanya, yang nantinya itu menjadikan tujuan dari Bapak Ibu semuanya yang nanti ditindaklanjuti bagaimana sih cara untuk mewujudkannya. Nah itu yang nanti kita bicarakan. Jadi proses ini merupakan salah satu proses tahapan belajar dalam CGP, tetapi tidak ada salahnya kalau kita memaknai kegiatan ini sebagai refleksi bagi sekolah kita. Kiranya Pak ada yang perlu diperbaiki, ayo. Kiranya ada yang masih yang baik kita pertahankan, terus kita tingkatkan. Kiranya ada yang kurang baik, berarti ada prinsip. Karena yang namanya prinsip idealnya itu kan ada jenjangnya begitu. Katakanlah selama 5 tahun mungkin apa sih yang ingin diperoleh. Kalau saya melihat visi-visi yang ada di sekolah itu kan bagus-bagus sekali lah, positif sekali, dan tentunya untuk meraih semua itu butuh perjuangan dan pengorbanan tentunya dari Bapak Ibu guru semuanya dalam usahanya bagaimana cara untuk mewujudkan visi sekolah tersebut. Jadi mari kita sikapi bersama bahwasanya kegiatan kali ini adalah proses belajar bagi kita semuanya, juga untuk pendewasaan kita bahwasanya supaya lebih memaknai dan lebih sampai masuk ke hati gitu maksudnya. Oh, visi sekolah saya ini ya, ini tujuan saya. Berarti bagaimana saya harus mewujudkan bagaimana caranya begitu. Dan tentunya itu tidak bisa dilakukan oleh 1, 2, 3 orang, tidak bisa, tetapi harus kolaborasi. Itu karena ini merupakan tujuan bersama. Jadi ya mari kita sekali bersama dan wujudkan bersama-sama. Jadi sekali lagi mohon nanti ketika proses diskusi nanti semuanya terlibat aktif di dalamnya. Baik, tujuan dari kegiatan kita hari ini itu adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Dengan susunan acaranya, yang pertama adalah pengenalan tujuan. Tadi sudah tujuan adalah membicarakan visi atau cita-cita. Yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, serangkaian acara dari poin 1 sama dengan poin 5 nanti akan dipimpin oleh CGP kita, Bapak Sri Mulyono SPD.
Dan saya harapkan hasil dari diskusi kita kali ini itu tidak hanya sekedar diskusi, tetapi benar-benar ini proses yang akan kita berusaha realisasikan. Karena apa? Kita membicarakan visi sekolah yang panjenengan. Jadi harapannya nanti ada tindak lanjutnya. Itu saja Pak Bambang dari saya. Ya nanti dilanjut sama Pak Bambang. Dari saya itu saja, berlebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Hasanah. Acara yang selanjutnya yang kelima yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan guru pendampingan 2 yang akan dipandu oleh Bapak Bambang Sri Mulyono SPD. Kepadanya disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri watin wa ala alihi wassalam. Yang berhormat Ibu pengajar praktek Bu Nur Hasanah SPD yang saya hormati Bapak dan Ibu SD Gandul Mangu 3. Marilah selalu kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat melaksanakan tugas kedinasan, yakni melanjutkan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dalam badan siapa pihak. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan para pengikutnya, dengan harapan kita semuanya mendapat selamat yang Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai forum diskusi ini, untuk mengenal lebih jauh diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, saya akan coba membacakan pantun. Tadi sudah dibacakan oleh Ibu moderator atau Ibu MC dari Ibu Sam. Saya coba membacakan pantunnya. Siang-siang pergi kondangan. Barangnya kompak dong. Belum ya? Siang-siang pergi kondangan. Pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita saling berkenalan. Iya. Tepuk tangan dong. Aduh, saya mau tegang kabel bu. Ketolnya solakannya begitu. Mohon dialog dari guru senior, beliau guru senior dan juga rekan saya jawab ini bu, pengangkatan bareng dengan saya. Beliau Pak Aris, mohon Pak Aris dulu. Nama lengkap, kemudian tempat tugas, alamat. Bila perlu istri berapa? Mohon Pak Aris, nanti bersama aku. Terima kasih. Ya, saya guru senior. Nama saya Aris Supardi. Istri cukup satu saja. Alamat Sidori, dekat Balai Desa. Sidori. Ya, terima kasih Pak Aris. Ibu Aris, Bu Samya. Langsung saja ya. Nama saya Samia. Suami paling ganteng. Iya. Anaknya 3. Alamatnya tetangganya Pak Aris. Nama saya Minasi. Alamatnya Desa Tanjung Manis, RT 01 RW 02. Suami 1, anak 1. Terima kasih Bu. Nama saya Sulistianti, alamat Mustisari RT 1 RW 1. Anak 1, suami baru 1. Kenapa Pani? Oh, salah bu. Satu aja. Cukup. Suami cukup 1. Kalau tadi ada guru tua dan guru senior,
saya guru junior dan saya paling muda daripada yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Samsul Hidayat. Saya asalnya dari Desa Karanganyar, dusunnya Petir, RT 6, RW 2, untuk istri 1 dan anak baru 2. Yang ketiga baru draft. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, nama saya Juli Supriyanti. Alamat saya tetangganya Bu Sulis. Saya Nutrisari RT 1 RW 1 RT dengan Bu Sulis. Kalau tadi Pak Samsul pertanyaan yang ketiga baru draft, kalau saya cukup 2 saja. Sudah dikumpulkan ya? Sudah menjadi suami ya, cukup 1 saja. Terima kasih Bu Dwi. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmat Putra Praja, istri 1, kemudian anak 2 perempuan semua. Alhamdulillah saya tangan sampai dulu. Ya. Kemudian alamat saya di Desa Kedurmau, RT 5 RW 2. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Cek. Cek. Ya, Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan hari ini yaitu visi dan prakarsa perubahan sekolah SD Kedurmau 3. Seperti yang sudah kemarin, kebetulan pas waktu saya sedang materi modul ini, yaitu modul visi prakarsa perubahan sekolah, kebetulan kita lagi membuat kurikulum, dan itu sudah saya sampaikan sama di rekan-rekan semuanya di WA terkait dengan kurikulum sudah. Namun alangkah baiknya modul yang saya pelajari nanti kita bisa kembangkan di SD dan di rumah kita ini. Pendampingan individu 2, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh saya sendiri nih. Saya GP paling tua mungkin ya, karena visi yang lainnya sudah pada muda-muda, saya temu tua ini. Tapi ya semangatnya, terima kasih atas semangat Bapak Ibu mensupport saya untuk bisa masuk di CGP yang sebelah sini. Dan ini saya didampingi oleh beliau Bu Nur Hasanah. Tadi sudah disampaikan tugas dan sebagai tugas pengajar praktek dan juga tempat tugas mengajarnya. Next, berikutnya tujuan diskusi yaitu melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan dan kurikulum yang ada. Melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi dengan cita-cita warga sekolah dan lingkungan belajar. Melalui diskusi pula peserta dapat menentukan program yang akan datang, mendorong tercapainya visi sekolah. Next. Oke, ya kita pergi dulu untuk ice breaking-nya, Anda lihat ya. Oke, yuk kita praktekkan bersama-sama ice breaking. Oke. Kurang pas ya? Ini enggak support ulang itu, ya Mas. Itu belum support ke Bluetooth-nya. Itu belum support ke Bluetooth-nya. Ini Aku udah support ya, soalnya kurang kerasa. Bisnis masuk. Ya, oh iya kurang kerasa. Bu Dwi, ini biasanya seksi di kualitas puisi. Kita coba mendengarkan Bu Dwi untuk menyampaikan puisi yang ada di bawah. Monggo Bu. Insinyur Soekarno dalam karyanya Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Beliau, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Beliau itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi
batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kalaban, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesia dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesia. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata mereka yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Luar biasa sekali Bu Dwi, dan eksplorasinya memang luarnya banget pokoknya. Itu luar dalam, di luar banget, di luar dalam. Suaranya bernada. Di luarnya bernada. Oh iya, Mas ya, apa kira-kira dari pertanyaan dari puisi tersebut? Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu usai membaca atau mendengarkan puisi tadi? Perasaan yang saya alami itu sepertinya terkejut, Pak. Terkejut ketika seorang bu guru yang membacakan puisi yang sangat lantang, yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Perasaannya juga merinding mendengar bacaan puisi yang menggambarkan kecintaan terhadap negara Indonesia. Apa yang dilihat tadi, banyak hewan, kemudian wajah anak-anak, kemudian oleh Insinyur Soekarno adalah melihat Indonesia yang berbeda-beda namun tetap satu jua, seperti semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetapi tetap satu jua. Begitu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih jawabannya Pak Praja. Tepuk tangan. Waduh. Ternyata Pak Praja juga luar biasa ini untuk mengapresiasi sebuah puisi yang tadi sudah dibacakan. Ini adalah gambaran gitu. Yang pertama memang jadi harapan Soekarno Hatta bagaimana wujudkan impian menjadi Indonesia yang lebih maju lagi. Banyak seperti itu. Berikutnya, apa yang bergelora dalam darah Bapak Ibu kira-kira? Oh, yang kira-kira tadi mendengarkan puisi tersebut.
ya. Apa yang bergelora dalam darah Bapak Ibu? Tadi ada kata kunci yang selalu diucapkan, yaitu Indonesia. Ya. Walaupun apa itu yang disampaikan yang ada sifatnya kedaerahan, tetapi Bapak Presiden Insinyur Soekarno semua itu menjadi satu kesatuan Indonesia. Begitu. Terima kasih. Ya, bukan. Ya, terima kasih Pak Samsul. Ya, tetap karena ini gelora ya, semangat dengan semangatnya beliau tentunya untuk Indonesia. Jadi visinya hanya satu, Indonesia. Yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya, puisi di atas menunjukkan visi presiden pertama kita akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan melalui sepotong puisi. Kira-kira apa refleksi apa yang Bapak Ibu bisa sampaikan? Monggo. Bu Paris, monggo. Ekspresi boleh? Bebas. Nanti. Halo. Mati. Terlalu. Itu nah. Iya. Jadi rasa nasionalis yang begitu luar biasa akan Indonesia. Tadi saya malah pengen mengiringin sambil nyanyi Bu Dwi. Akhirnya saling Lestari desaku, Nah, lestari alam. Sebenarnya asik sekali ya. Jadi tadi yang saya ngantuk jadi nggak ngantuk. Tapi untuk isinya Lama Sahabat Berbahasa ini menunjukkan betapa rasa nasionalis yang ditanamkan oleh Bung Karno kepada kita itu benar-benar sukses. Nah, dalam hal ini kita sebagai pendidik pun demikian. Artinya kita bukan sih doktrin bukan lah ya. Yang jelas membentuk rasa nasionalis, membentuk karakter anak didik. Ya, kita bisa mencontoh Pak Soekarno ini berhasil. Terima kasih. Monggo ada yang lain silakan. Mau pesan? Iya, jangan malu-malu, monggo. Bisa. Gomen. Ajar rebut, ah. Monggo berkat. Iya. Tadi kan Terima kasih. Saya ya. apa yang dalam tersebut menurut saya adalah ada rasa bangga dan semangat untuk mewujudkan Indonesia yang tentram dapat hidup bersama. Ya. Begitu juga dengan kita sebagai guru, kita melihat kekayaan yang ada di depan kita, yaitu anak-anak kita, potensi yang ada di sekolah kita itu beraneka ragam, dan itu kalau diwujudkan menjadi satu kata menjadi Indonesia dalam bentuk ini, yaitu SD dan rumah nol. Terima kasih Ibu Dwi. Terima kasih Bu Dwi, luar biasa. Kamu tidak hebat-hebat. Baru percaya kan? Apapun Ya, aja. terima kasih Bu. Yang berikutnya kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam, apapun bentuknya. Visi itu harus menyemangati menggerakkan hati dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Kira-kira dari pernyataan ini apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Monggo dari yang muda atau yang setengah muda? Monggo, ya, silakan. Setengah matang loh. Monggo. Yang junior itu. Ya, silakan. Monggo. Siapa? Ya, sedikit Pak Bambang saya menanggapi tentang visi yang dapat diberikan dalam bentuk yang beraneka ragam. Menurut saya visi dari
yang telah Bapak itu memang sangat berharga, yaitu yang tadi Insinyur Soekarno Bapak merupakan Bapak proklamator yang bisa menyatukan semua, bisa merangkul semua kalangan, bisa memahami semua dengan baik. Kemudian semua agama, kebudayaan, perbedaan suku, ada adat dan lain-lain yang menjadikan suatu kesatuan Indonesia yang merebut kemerdekaan dari para mungkin dari penjajah yang terdahulu, sehingga terbentuk suatu kekuatan di mana kekuatan kita adalah persatuan dan kesatuan Indonesia. Itu menurut saya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Raja. Terima kasih Pak Raja, luar biasa. Monggo, ada tambahan? Silakan kalau ada tambahan. Monggo. Itu memang visinya beliau itu memang merangkul semua elemen masyarakat untuk kemajuan Indonesia. Jadi visi pertama memang ke Indonesia, ke nasional ya. Monggo, ada tambahan? Cukup? Next. Cukupnya ya. Yang berikutnya, apa visi itu? Visi adalah bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanva yang masih kosong. Jadi belum ada isinya. Terlihat tidak ada ke arah kita mau menggambarkan apa sih untuk anak didik kita. Kita mau bagaimana untuk ke depan anak kita. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang maju menjelajah untuk mencapai tujuan. Jadi visi itu menunjukkan arah anak didik yang mau kemana untuk kedepannya. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Visi membantu kita untuk merencanakan dan menjelaskan upaya-upaya untuk mewujudkannya atau impian cita-cita di masa depan. Memiliki visi tentang pertumbuhan kulit menjadi hal yang sangat penting bagi seseorang. Next. Nah, dalam mewujudkan visi, nanti Bapak Ibu membuat kalimat rumpang, melengkapi kalimat rumpang yang kaitannya nanti berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu mengangen-angen nyong besok ke depan anak-anaknya beriwe. Maksudnya anak didik kita di SD Gandur Bangun 3. Anak yang bagaimana untuk kedepannya, ya. Nanti coba Bapak Ibu untuk mengapresiasikan dalam bentuk tulisan nanti di bagian Bu, Mas Fred tolong. Nanti visi Bapak Ibu dalam kalimat rumpang. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat keinginan kita untuk mewujudkan di masa yang akan datang. Next, ini kalimat rumpangnya nanti dipasang, dicoba nanti Bapak Ibu dibagikan Mas.
Ya, murid kita sadar betul bahwa aturan di sekolah itu wajib ditaati, terus belajar yang menyenangkan. Yang berikutnya kita Yang lain, kita bukan yang keduanya. Sudah kan? yang keduanya. Nah, berarti yang warna kuning apa ya? Nah, Oh, yang murid sekolah kita. kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Ya, kita warga di sekolah ini yakin bahwa semua bisa memajukan sekolah untuk berprestasi dalam segala bidang. Makanya, terima kasih. Terus yang ketiga, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Ya, bahwa kita warga sekolah paham bahwa pelayanan yang baik dapat mencapai mutu sekolah yang lebih baik. Pembelajaran yang berpihak pada anak didik dapat menuntun anak berkembang sesuai kodrat dan zamannya. Oke, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Monggo silakan ditempel, Mas Pak Karis. Silakan ditempel. Untuk pertanyaan yang Pertama, murid di sekolah kita sadar bahwa sekolah itu adalah keluarga kedua bagi mereka yang menyenangkan sehingga mereka nyaman belajar di sekolah. oke, luar biasa. Terima kasih Bu. Yang berikutnya, Kita warga sekolah yakin bahwa kita harus mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, betul. ya, agar apa yang kita cita-citakan untuk kemajuan sekolah itu bisa tercapai. Ya, terima kasih Bu. Luar biasa. Terus yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan, ini nantinya diharapkan akan dapat menghasilkan insan yang hebat di bidangnya masing-masing. Oh, oke, luar biasa. Coba silakan ditempel Bu. Kalau saya murid di sekolah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu wajib, tapi yang menyenangkan. Ya, betul. Terus kita warga sekolah ini yakin untuk maju dan berprestasi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru siap melayani dan menuntun anak untuk tumbuh dan berkembang. Oke, luar biasa. Selamat Bapak Ibu. Sama? Monggo silakan ditempelkan ya Bapak. Iya. Bu Sam, monggo Bu Sam. Kalau saya murid di sekolah kita itu adalah murid yang kebanyakan dari kalangan yang kurang beruntung, baik beruntung dari sisi ekonomi maupun dari sisi perhatian. Maka kita harus mengusahakan untuk menjadi obat bagi mereka, jangan malah kita menambah penderitaan mereka. Abot. Artinya kalau misalnya anak-anak di rumah sudah tiap hari dimarahi, tiap hari dibentak-bentak, ya di sini kita sayang-sayang. Terus sama aja. Dengan cara membuat suasana belajar yang menyenangkan dan berkesan, sehingga nanti akan timbul kesadaran dari mereka untuk memperbaiki pola hidupnya yang bisa bahagia selalu. Amin. Kemudian yang terakhir, dari sekolah kita paham bahwa untuk melaksanakan semua visi-visi kita tidak bisa bertindak sendiri, egois sendiri, tapi harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah. Terima kasih. Kompak. Kompak ya. Cek 1, 2, 3.
Monggo silakan ditempelkan ke Ibu. Nah, ini tadi yang sudah dipampang di pleno atau yang tadi kalimat rumpang sudah ditempelkan. Nah, kita lihat di visi kita yang sudah kita sepakati bersama kemarin. Visi kita adalah terwujudnya warga sekolah yang beriman, bertakwa dan berbudi pekerti luhur, berprestasi dan berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kaitannya dengan visi saya ini Bapak Ibu. Ini. Nah, terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan perkembangan zaman. Ini hampir sama dengan yang sudah diwujudkan. Jadi mimpi Bapak Ibu nanti diaplikasikan menjadi satu, menjadi visi sekolah. Yang ini Bapak Ibu, kita sama-sama tidak lepas dari visi kita. Semuanya sepakat dengan visi kita. Makanya ini kemarin saya mengajukan visi saya di dalam guru penggerak. Visi saya ini terwujudnya pembelajaran yang berkaitan berpihak pada murid, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dalam perubahan tersebut melalui ada perubahan yang melalui atap dulu, yaitu aset, tantangan, aksi dan perubahan Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan ke kerja kemarin yang sudah saya buat proses perubahannya. Nah, ini nanti Bapak Ibu lihat websitenya. Oke. Choice. Sebentar ya, kecil belum terlalu besar, nanti Pak Haris kasihan malah keberembang ya Pak Haris. Oke. Ya, ini bahasa perubahan yang sudah saya buat kemarin. Ini mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan pada murid. Ini yang awal yang tadi kita pada visi yang kita sudah bentuk ya. Tahapan bajanya seperti ini Bapak Ibu. Nah, buat baja ini adalah perubahan untuk merubah visi kita. Jadi saya coba mengembangkan pada pembelajaran yang menyenangkan pada murid. Masih tahu besar ya Mas? Oh malah Pak Aris joget baik. Sebentar. Tak sedikit makannya Mas. Situ ya? Oke. Singko jangan senangnya jangan. Nah, cukup Mas. Ya. Nah, ini buat pertanyaan Bapak Ibu. B itu buat pertanyaan ya. Ini ada alurnya ya, alurnya. Kemudian next ke A-nya apa? Adalah ambil pembelajaran. Ambil pelajaran yang setahun yang lalu kita dapatkan. Kemudian next ke gali mimpi. Apa sih anak-anak kita? Apa sih harapan kita nih ke depannya? Kemudian jabarkan rencana kita menjadi buat aksi yang lebih baik untuk ke depannya. Kemudian next ke atur eksekusi. Ini yang terakhir untuk visi kita yang akan datang. Itu Bapak Ibu. Ini adalah rangkaian visi yang sudah saya buat untuk baca Bapak Ibu. Pak Haris harus joget nih dia. Nanti iya tadinya otak musik semua itu malah goyang-goyang. Jadi tidak ngantuk ya. Ini vokal semua Bu. Saya toksing kalau enggak, saya vokalnya di dalam kamar mandi. Coba kita refleksikan ke kegiatan pagi pada siang hari ini. Apakah visi kita sudah selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita? Artinya visi yang kita tanamkan di kurikulum ini, Mas, kemudian di itu apakah sudah sesuai dengan yang kita angan-angankan itu loh. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan ataupun ditambahkan dari visi sekolah kita? Ya, itu refleksi. Kemudian mari kita coba merincikan sikap dan perilaku murid dan guru orang tua. Murid yang bagaimana, guru yang bagaimana, orang tua bagaimana. Tentu murid perlunya disiplin, sopan terhadap guru, kemudian santun dan berbicaranya. Dan guru tinggal menuntun, mengarahkan, ramah kepada anak juga, mengajar dengan menyenangkan dan
memberikan pelayanan terbaik untuk anak didik kita. Orang tua tentunya mendampingi anak dalam belajar. Next, prakasa perubahan visi sekolah. Pada apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa kolaborasi yang dapat dilakukan guru orang tua kepada sekolah untuk mencapai visi sekolah? Pada prakasa perubahan itu Bapak Ibu dapat mengambil di itunya inisiatif yang sudah kita rubah dalam bentuk itu apa namanya? Mas coba di satu mas akhirnya gede. Gimana? Kira nempel dong ya Pak. Harusnya pakai itu kok. Ya. Apa inisiatif Bapak Ibu atau perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Mungkin ada yang mau berpendapat, monggo. Mas. Poin utamanya di sini, Pak. Iya. Monggo. Inti diskusi. Iya. Monggo Bapak Ibu, mungkin Bu. Apa yang dilakukan? Nah, untuk mewujudkan visi sekolah. Ada perubahan, monggo. Inisiatif perubahan yang mungkin bisa dilakukan untuk mencapai visi sekolah itu salah satunya adalah meningkatkan kedisiplinan murid di sekolah. Salah satunya dengan menumbuhkan budaya positif yang sudah kita awali dari kebiasaan membuat kesepakatan kelas ya Pak Samsung ya. Dari situ kita menanamkan kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan itu memang untuk mereka sendiri, bukan karena takut, tapi karena mereka sadar itu untuk kebaikan mereka. Itu saya kira salah satu teknik pendekatan kita untuk pendekatan yang berpihak pada murid, bahwa murid dimanusiakan untuk menentukan apa yang terbaik untuk mereka dan mereka konsekuen dengan apa yang sudah mereka tentukan sebelumnya. Oke, terima kasih teman-teman Bapak Ibu. Iya betul apa yang disampaikan oleh guru-guru. Kemudian yang berikutnya apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru atau orang tua kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Monggo. Mungkin Pak Samsul atau yang lain, monggo. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Bahwa betul visi sekolah itu memang dari tiga ini itu memang harus saling berkolaborasi antara guru, orang tua, dan kepala sekolah. Sebagai dengan adanya ini maka perlu kita untuk mengenalkan, artinya visi sekolah kita itu betul-betul harus dikenalkan kepada orang tua dan juga anak juga kita perlu kenalkan. Tetapi kalau untuk anak itu tidak dijelaskan secara kalimat panjangnya, tetapi lewat dengan budaya-budaya yang positif di sekolah. Kalau untuk anak itu larinya tidak menyampaikan ini loh kalimat visinya, tapi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Terima kasih. Tepuk tangan Pak Samsul, luar biasa. Terima kasih Pak Samsul. Betul. Jadi kita memang harus berkolaborasi, yaitu guru dan juga orang tua. Dan juga dari saya sendiri ya, saya sebagai leadernya untuk bekerja sama dengan guru, orang tua, dan juga komite tentunya untuk mewujudkan pembelajaran kita yang menyenangkan dan juga berguna pada murid. Next berikutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Monggo, silakan. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Apa yang dilakukan untuk
mewujudkan visi kita dan bersama. Ya, untuk bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru orang tua sekolah dari sisi sekolah dapat tercapai mungkin dengan yang pertama dengan sosialisasi mengenai dari arah visi tersebut, kemudian menerapkan konsep budaya positif di sekolah yang budaya positif sekolah itu yang melibatkan seluruh warga di sekolah yang mengarahkan nanti terbentuknya visi dan misi sekolah. Kemudian selain itu guru juga harus menerapkan budaya positif dalam bentuk kedisiplinan murid dengan melibatkan semua warga sekolah serta peran serta dari orang tua. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, si semangat ya. Oke, yang keempat, Pak Aris mau jawab Pak keempat? Bu Sam. Dari tadi mau cuk gitu. Bu Sam. Langkah konkret yang bisa dilakukan untuk merealisasikan tentang perubahan tadi, tentunya dengan membentukkan sarana yang bisa untuk berkomunikasi, contohnya misalnya akan berkomunikasi dengan wali murid, orang tua, misalnya dengan membentuk grup antara sekolah dengan wali murid yang bisa untuk mengkomunikasikan program-program rancangan di sekolah yang akan dilaksanakan, tentunya nanti biar program tersebut berjalan dengan lancar. Contohnya misalnya ada kegiatan bersama untuk sholat zuhur, maka nanti disampaikan lewat grup WA supaya membawa sarung atau membawa Al-Quran atau sejenisnya. Terima kasih pada Bu Sam. Tepuk tangan Bapak Ibu, Mas Bos yang luar biasa, alhamdulillah. Ini adalah Prakasa merencanakan dan membuat siswa disiplin untuk kegiatan yang tadi disampaikan. Nanti kita berikan kesimpulan, yaitu program SPD adalah suatu kegiatan siswa dalam menggerakkan siswa lainnya untuk lebih tertib dan teratur agar tidak terjadi pelanggaran, sehingga tujuan yang telah disepakati dapat tercapai. Tujuan diadakan program SPD antara lain untuk meningkatkan kedisiplinan siswa serta mengurangi kenakalan. Manfaat program SPD antara lain siswa menjadi rajin, jujur, berani, sehingga dapat menguntungkan pihak siswa sendiri maupun guru. Begitu pula bagi orang tua siswa. Oke, terima kasih. Dari kesekian kali, alhamdulillah diskusi kali ini berjalan lancar. Terima kasih pada Bapak Ibu guru hebat dan di Rumah Mu 3. Mudah-mudahan visi kita, perubahan kita tetap ya Bapak Ibu, karena sudah yang selaras dengan apa yang juga saya sudah memberikan visi. Untuk kedepannya kita ke depan bisa evaluasi kembali apa yang sudah tercapai ataupun yang belum, nanti untuk mewujudkan visi-visi tersebut. Pada kesimpulan kali ini, yaitu yang pertama, impian kita tentunya anak-anak menjadi anak yang tertib, anak yang cerdas, anak yang berprestasi, anak yang akhlakul karimah, okay. Kemudian visi kita sudah selaras, Bapak Ibu, sudah selaras ya, nanti dengan kalau misalnya pun ada tahapan berikutnya dari tahapan prakasa perubahan. Kemudian visi kita yaitu kembali terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid berakhlak mulia. Visi kita, maaf ini bisa ya. Maaf ini. Terwujudnya warga sekolah yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, berprestasi, berwawasan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada pantun Bapak Ibu sebelum selesai ya. Siap mendengarkan pantun Bapak Ibu? Masih semangat ya ini Bapak Ibu? Apa harus dibunyikan dengan tadi dengan musik? Si pintar dan pemberani.
Cakepnya mana ini? Cakepnya yang kompak dong. Si pintar dan pemberani. Kurang kompak. Si pintar dan pemberani. Minum air di gelas bersih. Cukup sekian diskusi hari ini. Salam hangat dan terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo untuk Bu pengajar praktek memberikan penguatan. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekali lagi tepuk tangannya mana buat Pak Bambang yang luar biasa yang sudah perform ya Pak ya menjadi pemimpin diskusi kita hari ini dan luar biasa dari awal hingga akhir alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dalam kesempatan kali ini saya mau menanggapi ya Pak ya, menanggapi sekaligus penguatan. Jadi dari awal pembukaan itu tadi kan dibuka dengan ice breaking ya Pak ya, luar biasa memang. Bagaimana caranya sih kita ketika kita menjadi seorang yang berdiri di depan, bagaimana mengkondisikan agar pesertanya itu yang pertama minimal tidak ngantuk dan bisa mengikuti juga ada. Kemudian yang kedua juga tadi saya juga sudah melihat kolaborasi tadi pembacaan puisi dari Ibu Dwi ya. Ya, tepuk tangan buat Ibu Dwi yang luar biasa, masya Allah. Saya aja suaranya mainnya masya Allah.